Halo sahabat LSI, saya Desmond. Saya adalah host baru untuk LSI Stories mulai dari season 9 ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak bagi para podcaster sebelumnya yang sudah menyajikan banyak episode di mana ada banyak pelajaran yang bisa didapatkan di sana. Sekarang mereka sudah berada di tahap tanggung jawab yang baru, dan semua kontribusi mereka untuk proyek podcast ini tentu saja sangat berarti, khususnya bagi tim LSI sendiri, dan saya berharap bisa juga menjadi bahan pembelajaran bagi siapapun yang mendengarkannya. Untuk season 9 ini kami mencoba sebuah pendekatan baru dengan mengubah metodenya, di mana yang sebelumnya dibawakan 2 orang, lalu durasinya juga agak lama, lalu ada bintang tamu. Untuk season kali ini durasinya singkat, tidak ada bintang tamu, dan hanya disampaikan secara naratif seperti ini. Saya mau jelaskan dulu mengenai pembukaan season ini. Season 9 berbicara mengenai masalah dasar di dalam kehidupan seseorang yang membuat seseorang tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi tema ini adalah tema yang sudah sangat lama sebetulnya ingin saya sampaikan kepada banyak orang, dan saya senang baru hari ini akhirnya rencananya bisa direalisasikan. Dari pengamatan saya, banyak sekali masalah pekerjaan yang terjadi. Tetapi setelah diobservasi lebih mendetail, ternyata masalah-masalah pekerjaan itu tidak selalu berurusan dengan masalah teknis pekerjaan itu sendiri, tetapi ada hal-hal lain yang menyebabkan itu, yaitu seseorang atau seorang anggota tim yang tidak memiliki kemampuan dasar yang pada akhirnya membuat dirinya tidak bisa berfungsi dan sulit sekali untuk diajak bekerja sama. Kemampuan-kemampuan dasar ini adalah kemampuan yang seharusnya sudah dilatih sejak kecil agar nantinya ketika sudah mencapai usia dewasa atau masa produktif, kemampuan tersebut sudah bisa langsung dipergunakan. Contohnya gini, bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana bertanya, bagaimana membangun sebuah argumen dan mengutarakan pendapat, bagaimana menyelesaikan sebuah konflik, bagaimana mengatur jadwal dan prioritas, bagaimana untuk bisa fokus dan menghindari gangguan, bagaimana membuat sebuah rencana yang detail, bagaimana membaca yang benar, bagaimana menulis yang jelas dan terstruktur, bagaimana mendengarkan yang baik, bagaimana bersikap di sebuah situasi, bagaimana meminta maaf, bagaimana cara memberi feedback atau kritik yang baik kepada orang lain, bagaimana cara menerima feedback dari orang lain, bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana memahami konsekuensi logis dari setiap perbuatan, bagaimana caranya supaya tidak mudah tersinggung, bagaimana cara mengelola emosi, bagaimana cara belajar, bagaimana cara membuang cara-cara lama yang sudah diketahui bahwa hal itu tidak bekerja, dan masih banyak bagaimana lainnya. Ternyata jika seseorang tidak memiliki kemampuan ini, seseorang tersebut tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga ini menjadi sumber masalah besar ketika orang tersebut memasuki dunia pekerjaan. So, kira-kira itulah yang menjadi tema dari season kali ini. Dan untuk episode 1, saya akan mulai dengan membahas masalah yang pertama, yaitu masalah yang sangat fundamental yang hampir setiap hari saya alami setelah bertahun-tahun
menjadi pelaku bisnis ini. Yang pertama adalah komunikasi yang buruk. Perilaku ini bisa kita lihat dengan contoh-contoh berikut. Yang pertama, saat berbicara menggunakan kosakata atau kalimat yang rumit atau teknis, tidak sederhana. Ketika berbicara, apa yang disampaikan tidak terstruktur, melompat-lompat, dan sulit untuk bisa memahami pesan yang sedang disampaikan. Wasting time. Yang kedua adalah menghindari topik-topik atau diskusi yang sulit atau topik sensitif karena tidak nyaman. Jadi, walaupun topik itu esensial dan penting, tetapi karena merasa itu topik sensitif, langsung menutup diri dan langsung menolak pembahasan topik-topik itu. Yang ketiga, adanya perbedaan persepsi dan sudut pandang. Ini masalah serius karena ketidakmampuan atau ketidakinginan untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Berpikir bahwa pendapatnya sudah final, tidak bisa diganggu-gugat, dan tidak ada anggapan bahwa mungkin saja pendapatnya salah dan pendapat orang lain layak untuk dipertimbangkan. Yang keempat, tidak bisa membaca bahasa tubuh. Perilaku ini kita bisa lihat bahwa seseorang yang tidak memiliki sensitivitas. Apakah lawan bicaranya memperlihatkan pesan dari bahasa tubuhnya yang sudah bosan, tidak nyaman, tersinggung, dan sebagainya. Masalah kelima itu asumsi dan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. So, kita bisa melihat perilaku ini dalam wujud di mana seseorang tidak sabar mendengar cerita secara keseluruhan dan tidak mau memproses apa yang dia dengar dengan detail dan cepat sekali puas menyimpulkan sesuatu, padahal kebenarannya masih diragukan. Yang keenam, tidak mengkonfirmasi. Yang lebih buruknya nih, memberi respon yang tidak diperlukan. So, orangnya tidak mau repot untuk mencari tahu apa sebetulnya inti pesan yang sedang didengarkan, atau ada kecenderungan atau ada anggapan bahwa kalau saya bertanya balik atau mengklarifikasi itu bisa menyinggung orang lain, terutama kepada atasan. Ya, lalu yang paling parah nih, memberi respon yang tidak diperlukan. Artinya respon yang dikeluarkan nggak nyambung atau malah tidak masuk akal dari persoalan yang sedang dibahas. Yang ketujuh, yang terakhir, memberi informasi yang terlalu banyak, sehingga pesan yang disampaikan itu tidak sepenuhnya bisa dipahami karena penerima pesan sudah kelelahan untuk mengelola informasi itu. Oke, so 7 bentuk perilaku yang menunjukkan komunikasi yang buruk ini, tentu saja bentuknya nggak hanya seperti ini. Ada banyak jenisnya, ada banyak bentuknya. Tapi setidaknya melalui hasil observasi yang kami lakukan selama ini, kira-kira ini yang paling sering muncul. Tentu saja pembahasan kali ini bukanlah sebuah kajian komprehensif yang bisa dijadikan sebagai jawaban untuk menjawab semua masalah yang ada. Tetapi ini lebih kepada kami ingin menyampaikan kepada sahabat LSI hasil observasi kami selama ini berinteraksi dengan kandidat yang ingin mencari pekerjaan di LSI atau bahkan tim member LSI itu sendiri. Jadi demikian pemaparan mengenai masalah yang pertama ini. Kita akan bahas masalah berikutnya di episode kedua. Terima kasih sudah mendengarkan.